Nah, ini sistem manajemen K3 ini kalau digambarkan, kalau dibuat siklusnya gitu ya. Jadi pelaksanaan sistem manajemen K3 keselamatan dan kesehatan kerja ini merupakan siklus ya. Kalau kita namakan sistem itu kan berarti ada rangkaian kegiatan ya, dan itu berkesinambungan dan itu berkelanjutan. Jadi enggak hanya berhenti di satu titik, misalkan satu waktu tertentu gitu, enggak ya. Jadi itu berjalan terus gitu. Jadi setiap tahun tuh harus ada pembaharuan, harus ada pelatihannya gitu ya. Nah, membangun satu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini yang pasti dimulai dari mana? Di dalam perusahaan itu ya dimulai dari komitmennya dan adanya kebijakan itu tadi gitu ya. Kita udah bahas ada based on undang-undang dan juga ada peraturan pemerintah seperti itu. Nah, di organisasinya, di perusahaan itu harus ada komitmen. Komitmen dari siapa? Ya dari si pemilik perusahaan, dari pimpinan-pimpinan yang ada di situ, gitu ya. Nah, dari komitmen dan kebijakan ini, maka dimulailah dibuat perencanaan sistem manajemen K3-nya, gitu ya, yang diberlakukan di perusahaan tersebut. Nah, setelah ada rancangannya, perencanaannya seperti apa, gitu ya. Nanti setahun itu berapa kali dibuat pelatihan untuk seluruh karyawan, misalkan gitu ya, pelatihan tentang apa? Tentang kalau ada kebakaran, misalkan harus gimana. Nanti yang harus menyelamatkan arsip siapa, yang harus menyelamatkan karyawan siapa, yang harus evakuasi barang-barang penting siapa, misalkan gitu. Itu harus ada, gitu ya. Nah, itu kan di dalam perencanaan. Baru kemudian diterapkan sistemnya. Ya, setelah diterapkan, bagaimana diukur pengukurannya, evaluasinya, gitu ya, keberhasilannya, pelaksanaannya, gitu kan. Apakah sudah sesuai dengan SOP-nya, dengan aturannya, gitu ya. Dilakukan peninjauan ulang dan dilakukan perbaikan-perbaikan. Oh, ternyata kemarin itu kurang ya. Oh, ternyata letaknya akar tuh nggak hanya di situ, misalkan gitu ya. Nah, itu dilakukan perbaikan-perbaikan, nah baru disusun lagi, komitmen lagi. Jadi itu terus berulang. Itu yang kita sebut dengan sistem, gitu ya, atau siklusnya. Nah, sekarang kita mau bedah dari pengertian K3-nya, gitu ya. Yang pertama dari kesehatan kerja. Boleh gantian dulu ya, dibaca oleh Aisyah Rahma. Siap, Bu. Hmm. Pengertian K3. Yang pertama, kesehatan kerja, yaitu suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Jadi itu kita pahami bersama ya, untuk definisinya yang dimaksud dengan kesehatan kerja. Jadi ini adalah satu kondisi ya, kondisi kesehatan yang membuat masyarakat pekerja atau orang-orang yang ada di dalam satu organisasi atau satu perusahaan itu dia mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, yang maksimal gitu loh. Ya, baik secara jasmani, rohaninya. Jadi secara sehat secara fisik, secara psikisnya juga gitu, dan juga sosialnya gitu ya. Nah, apa upaya-upaya yang harus dilakukan, yaitu dari mulai pencegahan, pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan gitu ya, yang disebabkan oleh yang dikerjakan oleh karyawan itu ataupun lingkungan kerjanya gitu ya, ataupun penyakit-penyakit umum. Jadi misalkan ada pandemi kemarin gitu ya, ada corona, COVID, nah itu kan secara umum penyakit umum gitu. Nah itu kondisi-kondisi itu yang harus diupayakan atau dilakukan pencegahan supaya setiap orang yang ada di dalam organisasi tersebut itu mendapatkan derajat kesehatan yang maksimal gitu. Nah, itu definisi dari kesehatan kerja. Itu ya, bisa dipahami ya. Oke, berikutnya keselamatan kerja dibacakan oleh Devi Permatasari. Yang kedua adalah
Ada keselamatan kerja. Nah, di mana keselamatan kerja dapat diartikan sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Dengan kata lain, keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Nah, unsur-unsur menunjang keselamatan kerja ini ada sebagai berikut. Yang pertama adanya unsur-unsur keamanan dan juga kesehatan kerja yang telah dijelaskan di atas. Yang kedua, adanya kesadaran dalam menjaga keamanan dan juga kesehatan di tempat kerja. Yang ketiga, ada teliti dalam bekerja. Yang keempat, ada melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja. Oke, bagus sekali kalau ininya penyampaiannya. Terima kasih. Jadi Sama itu itu. ya jelas ya. Artinya di dalam keselamatan kerja ini ada poin-poin yang mencakup unsur-unsur penunjang ya, yang dikatakan unsur-unsur penunjang. Nah, apa itu unsur-unsur penunjangnya? Yaitu yang tadi yang secara kesehatan kerja, definisi kesehatan kerjanya tadi itu terpenuhi gitu ya. Dan juga dari sisi keamanan. Nah, selain itu juga kesadarannya. Kesadarannya siapa sih orang-orangnya ini gitu ya. Bagaimana dia harus menjaga keamanan dan kesehatannya. Lalu juga faktor ketelitian gitu dan SOP-SOP yang harus dilaksanakan. Seperti itu ya. Itu unsur-unsur di dalam penunjang keselamatan kerja gitu. Artinya itu semua kalau dijalankan maka karyawan itu ada dalam kondisi ya atau keadaan terhindar dari bahaya selama pekerjaannya gitu ya. Oke, berikutnya keamanan. Sekarang keamanan kerja dibantu oleh Pak Arif Sarifudin. 3. Keamanan kerja. Keamanan kerja adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa material maupun non-material. A. Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat material diantaranya sebagai berikut. 1. Baju kerja. 2. Helm. 3. Kacamata. 4. Sarung tangan. 5. Sepatu. B. Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat non-material adalah sebagai berikut. 1. Buku petunjuk penggunaan alat. 2. Rambu-rambu dan isyarat bahaya. 3. Himbauan-himbauan. 4. Petugas keamanan. Gitu ya. Jadi ini jelas ya. Jadi sudah terpenuhi semua tadi ya, mulai dari kesehatan, lalu kemudian keselamatan, terus ini keamanannya ya. Dari sisi keamanan ini juga ada apa namanya? Ada unsur-unsur penunjangnya gitu ya, yang bersifat material dan yang bersifat non material. Kalau yang bersifat material berarti yang secara fisik itu ada barangnya gitu ya, itu ya uniform, helmet gitu ya, sepatu untuk khusus di lapangan, misalkan perusahaan kontraktor gitu ya, sarung tangan misalkan di rumah sakit ya itu wajib gitu ya sarung tangan nih untuk dokter, perawat misalkan kayak gitu ya, atau bagian lab misalkan ya. Nah, untuk unsur-unsur yang bersifat non material berarti itu yang tidak secara langsung bersentuhan gitu ya dengan fisik, tetapi itu lebih kepada panduan gitu ya. SOP, kemudian ada sign rambu-rambu arah ke atas, arah turun misalkan gitu ya. Terus tangga darurat di mana gitu, terus atau dilarang merokok gitu ya. Ada rambu-rambu yang sifatnya itu apa namanya mengingatkan gitu ya. Dan juga ada petugas keamanannya, ada security-nya gitu yang harus ada, yang harus siap standby di situ. Gitu ya. Nah, itu baru dikatakan kondisinya aman. Jadi, kalau disimpulkan pengertian K3 secara umum gitu ya, ini adalah upaya. Jadi ini adalah satu bentuk upaya perlindungan ya atau proteksi bagi tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat ya selama bekerja di tempat kerja. Nah, tempat kerja di sini bisa dia berupa ruangan tertutup, bisa juga terbuka. Bisa juga dia bergerak atau dia tetap. Jadi dia di lapangan itu kan bergerak gitu ya. Atau dia tetap di situ gitu. Atau bisa juga sering dimasuki tenaga kerja yang dimana untuk keperluan usaha dan tempatnya itu terdapat sumber-sumber bahaya. Nah, ini
yang harus diperhatikan di sini gitu ya, pengertian dari K3. Oke, nah sekarang kita coba mengidentifikasi ya. Sekarang kita mulai mengidentifikasi apa tindakan-tindakan dan kondisi-kondisi yang tidak aman. Gitu. Nah, boleh di sini dibacakan oleh Pak Ari, Balikpapan. Identifikasi tindakan dan kondisi tidak aman. Tindakan tidak aman adalah suatu pelanggaran terhadap prosedur keselamatan yang memberikan peluang terhadap terjadinya kecelakaan. Kondisi tidak aman adalah suatu kondisi fisik atau keadaan yang berbahaya yang mungkin dapat langsung mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Jadi bisa dibedakan ya antara tindakan dengan kondisi. Jadi kalau tindakan itu pelanggarannya. Pelanggarannya terhadap apa? Terhadap prosedur. Jadi udah ada SOP-nya dilanggar. Udah ada SOP-nya dilarang merokok di tempat di area pabrik misalkan gitu. Dilanggar. Ya, itu berarti dilakukan sudah yang namanya tindakan tidak aman. Kenapa? Karena perbuatannya itu tadi akan memberikan peluang terjadinya kecelakaan, gitu ya. Nah, ada lagi kondisi. Kondisi ini adalah kondisi di mana ada muncul kemungkinan atau risiko ya secara langsung yang mengakibatkan kecelakaan gitu. Jadi ada kondisi fisik yang itu memang berbahaya. Jadi misalkan ada api ya di situ gitu loh, atau ada genangan air misalkan di situ. Itu mungkin bisa dapat langsung mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Gitu ya. Nah, itu kita sudah tahu nih ya pengertian-pengertiannya antara tindakan dan kondisi. Jadi dari situ kita bisa identifikasi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa perbuatan tidak aman itu dilakukan? Yang tadi itu kan ada tindakan tidak aman. Kenapa sih orang-orang itu melakukan gitu? Atau karyawan itu melakukan tindakan tidak aman?